Komersil paling depan gitu. Subsidi tuh udah yang masuk-masuk. Sawah dulu, Sawah udah dekat. Nah, baru ketemu deh tuh. rumah kita, Mang. Rumah subsidi itu hampir 99% kali ya, Mas. Gak mungkin kalau nggak direnov, nggak mungkin ditempatin. Tetangga online yang punya rumah subsidi gimana nih? Sehat? Obrolan tetangga, apa aja diobrolin. Omongan tetangga, jangan dipikirin. Bangun rumah, nyari inspirasi. Jangan nyerah, kita cari solusi. Pasti tetangga online kamu. Oke, tetangga semua, ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi di sini dan kita kali ini bakal ngobrol-ngobrol sama tetangga online sesuai segmennya yaitu tetangga online kamu. Pembahasan kali ini kita akan ngomongin tentang seputar rumah subsidi ya. Ikutin terus. Ya, tetangga, kali ini saya udah ditemenin sama Mang Feby, Mas Anang, dan Mbak Lia. Iya. Udah pada kenal belum nih? Kalau belum saya kenalin satu-satu ya. Jadi Mang Feby ini adalah kreator. Seperti saya, kreator tentang yang ngebahas rumah-rumah. Tapi spesifiknya beliau ini bahasnya tentang rumah subsidi. Nah, kalau Mas Anang dan Mbak Lia ini adalah pemilik rumah. Jadi saya numpang nih di sini. Sekalian mau nanya-nanya soal rumah subsidi karena terus terang di channel saya juga belum banyak kan bahas rumah-rumah subsidi. Di sini mudah-mudahan kalian dapat informasi secara lengkap ya. Kita mau tanya-tanya nih. Kalau kalian bisa lihat ini rumahnya bukan kayak rumah subsidi ya. Nah, pertanyaan pertama ini udah berapa orang yang menghujat rumah ini? Rumah subsidi kok gini gitu. Ada nggak tuh? banyak dong. Gimana? Cuman ya ada yang pro dan ada yang kontra sih. Ya macam-macam sih ya tanggapannya. Rata-rata yang kontra bilang apa? Enggak tepat sasaran. Itu udah paling sering dan paling umum kayaknya, enggak tepat sasaran. banyak. Kenapa kok mampu bisa sampai renov sebagus ini gitu. Biasanya kayak gitu-gitu sih. Kalau yang pro apa katanya? Keren idenya kayak gitu. Maksudnya dengan lahan terbatas bisa disulap lah gitu ya, bisa disulap jadi kelihatannya luas, jadi estetik kayak gitu. Banyak sih yang kayak gitu juga. Mantap. Kalau tetangga online kalian tim yang pro apa yang kontra? Tapi dengerin dulu nih penjelasannya ya. Jangan bersikap dulu. Tonton sampai habis videonya supaya dapat latar belakangnya. Nah, Mang, katanya rumah subsidi tuh bisa dicabut subsidinya. Bener. Itu fakta. Fakta itu? Fakta. Syaratnya apa tuh biar bisa dicabut? Loh, kok syarat sih biar bisa dicabut? Enggak, supaya nggak dicabut nih. Siapa tahu kita melakukan sesuatu tanpa sengaja, tahu-tahu dicabut. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya ada aturannya emang. Itu ada undang-undangnya. Kayak di tiap depan rumah itu dia udah ada kayak stiker ya kan? Iya. Ada stikernya. Emang iya ada? Setiap Ada, rumah ada, itu ada. ada. Ntar saya lihat. Dia tidak boleh dikontrakan, tidak boleh diperjualbelikan, kemudian tidak boleh dialih tangankan, Iya. tidak boleh ditinggalkan selama minimal 1 tahun. Jadi suka ada tuh yang beli, Iya. pergi aja, Iya. itu ada. Terus itu sih yang sebenarnya yang paling pokok ya, yang ada secara undang-undang. Bahkan ada, tapi ada juga bukan bahkan ya, tapi ada juga yang di luar aturan diada-adakan aturan-aturannya yang justru itu jadi momok yang bikin pemilik rumah subsidi jadi paranoid kayak mungkin mau bikin kayak gini takut dicabut, mau bikin kayak gini takut dicabut. Banyak juga yang aturan-aturan di luar dari undang-undang gitu. Nah, Mang, itu gimana, Mang? Pengalaman review rumah subsidi selama ini tuh kayak gimana tuh? Review rumah subsidi itu sebenarnya berawal dari review rumah sendiri, Mang. Ya, karena rumah saya kan rumah subsidi Iya. awalnya. Terus pas review rumah sendiri itu lumayan ini, Mas. Lumayan banyak animonya. Karena 2018 pada saat itu belum terlalu banyak lah ya, mungkin YouTube mengenai rumah subsidi, terus biaya renovasi kayak gitu-gitu. Saya review. Kemudian lumayan lah, ternyata banyak. Akhirnya tetangga-tetangga juga saya review. Terus sampai saat ini saya review rumah subsidi dan masih bermanfaat. Karena rumah subsidi itu annual kan. Dia tiap tahun ada kuota gitu. Jadi ya seneng lah gitu review rumah subsidi. Keren. Berarti beliau ini senior saya ya. Karena udah dari 2018 saya aja baru ngebahas rumah itu di YouTube itu
tahun 2020 di pandemi bulan Juni. Oh gitu? Ya, berarti Mamang lebih senior daripada saya. Nah, rumah-rumah di Tasik udah habis belum tuh? Lumayan ya, saya di Tasik tuh kayaknya udah gak ada. Jadi ke Serang ini hari ini. Nah, kemudian kalau untuk Mas Anang dan Mbak Lia, pertanyaan dasar kenapa pilih rumah subsidi gitu dari sekian banyak pilihan? Awalnya ya, jadi waktu itu di tahun 2022 itu kan sebelum menikah kita cari-cari rumah dulu tuh yang sesuai budget dong pastinya. Kita nggak mau memaksakan dan pasti banyak pertimbangan ya sebelum membeli rumah gitu. Nah setelah banyak kita survei, akhirnya yang cocok emang rumah subsidi lah. Yang saat itu aku masih jadi karyawan di satu perusahaan gitu. Jadi ya udahlah atas nama aku jadi ngambilnya. Oh, oke. Jadi cari rumahnya dari sebelum nikah? Iya, dari sebelum nikah. Kita sebenarnya kenalnya cuma sebulan kan, jadi kenal langsung sebulan. nikah gitu. Proses carinya gimana waktu itu? Akhirnya sampai nemu tempat ini. Pertimbangannya sih mulai dari lokasi ya Mas ya. Yang pertama budget dulu mungkin ya. Budget dulu karena kita ya menyesuaikan budget yang kita siapkan, terus sama lokasi yang pasti kan, sama lingkungannya. Akhirnya ketemulah di sini gitu Mas. Itu kalau nggak salah budget rumah subsidi itu udah standar dari pemerintah bukan sih? Iya, Iya, udah standar. Udah Mas. standar ya? Harganya udah ditentukan. Gitu Udah Bang. ditentukan. Dia tiap tahun naik nggak sih? Mas, Tiap tahunnya juga ya. ada penyesuaian nggak? Kalau yang saya lihat tiap tahun itu naik, tapi sempet tahun 2020-an, 2021, 2022 itu stagnan karena Covid. Jadi tidak ada kenaikan. Tapi dari saya 2018 itu 138 kalau nggak salah. Hari ini 2024 itu udah di Jabodetabek sini 168 168 ya. kalau nggak salah. Iya. Jadi tiap tahun naik sih. Iya, tiap Cenderung naik. Dalam waktu tadi 2018 berarti ini 2024 6 tahun ada Lumayan tuh. depresiasi sekitar 30 juta ya. Iya. 30 jutaan ya. Ya wajar sih karena ada inflasi segala macam ya. Betul betul. Nah, kemudian pas nyari rumah subsidi itu, Mas, persyaratannya apa aja sih? Saya terus terang saya awam banget nih sama rumah subsidi nih. Karena kalau rumah-rumah yang satunya itu apa komersil ya? Komersil. Nah, itu kan kayaknya standar ya syaratnya. Nah, kalau rumah subsidi itu syaratnya apa aja misalnya? Slip gaji sih pasti. Slip gaji terus KTP ya. Apalagi ya waktu itu. Kalau persyaratan umum sih kita subsidi itu ada standar Ada standar gaji gitu, Mas. standar gaji. Ada Jadi standar range gaji. berapa sampai berapa dia? Dari UMR. UMR ya. UMR, sih UMR. maksimal 8. Maksimal Maksimal sampai 8 juta. Iya. Di atas. Ada aturan bakunya sih. Mas. Gimana dong, Mang? Ceritain dong, Mang. Jadi kalau setahu saya ya di undang-undang ada undang-undangnya segala itu yang ngatur gaji itu. Jadi kalau misalkan single dia kalau nggak salah untuk tahun ini tuh sampai di 7 juta 6 juta. Oke. Kalau sudah menikah gabungan suami istri itu maksimal di 8. Oke. Berarti single tuh dia tadi maksudnya single income. Enggak, single tuh masih belum nikah. Belum nikah. Oh, belum Iya. nikah. Kalau belum nikah. Kalau udah menikah dianggap double income. Mau dari satu atau mau dari salah satunya, pokoknya 8. Walaupun ibu rumah tangga salah satu? Iya, satu misalkan tidak bekerja. Tidak bekerja. Berarti maksimal gaji suaminya 8 juta. Oh. Kalau sudah menikah 8 juta. Tetap dihitung 2 itu. Ya. Kalau belum menikah 6 juta. 6 juta ya. Terus Mas Feby juga sempat cerita tadi di depan ya sedikit soal ternyata tinggal di rumah subsidi juga tuh Mas. Iya, betul. Mas jadi tuh, Mang. Bebas lah. Tukar saya tuh. Iya Mang, jadi sempat bukan sempat ya. Jadi Mang Feby ini tinggal di rumah subsidi Sampai juga hari kan? ini tinggal di rumah subsidi betul. Nah itu gimana ceritanya waktu itu Mang? Sampai akhirnya memutuskan saya pilih rumah subsidi. Kurang lebih sama sih Mang. Dari budget sebenarnya. Saya saat bujang itu tidak ada kepikiran untuk punya rumah sebenarnya. Nggak ada awangan untuk bahkan bisa punya rumah tuh jauh lah gitu Mang. Kayaknya dengan adanya rumah subsidi sih kurang lebih jadi solusi juga betul, sih ya. betul, Ya betul, Mang ya. betul, betul. Jadi cukup terjangkau misalkan dengan waktu itu kalau saya sendiri 2018 itu dengan uang 5 juta itu udah bisa akad wah udah punya rumah nih gitu. Udah bisa masuk rumah sendiri Mang. Udah ready tuh ya? Udah ready. Oh iya, Saya dulu kalau rumah subsidi tuh harus ready ya, memang bangunannya ready ya? Iya, Iya, betul. ready ya. Nah waktu itu pas di rumah subsidi itu
kendalanya apa aja di tahun 2018 tuh? Sama apa enggak sama sekarang? Kalau Mamang lihat kan Mamang sering main nih ke rumah-rumah subsidi. Kalau kendala-kendala rumah subsidi itu mungkin bisa dibilang bukan kendala sih, emang kayak minusnya mungkin ya Teh. Kurang lebih sama sih, kayak aku bilangnya rumah subsidi itu bagus atau enggak itu kan relatif orang ya menilai ya. Iya. Tapi kalau aku bilang ala kadarnya lah gitu. Kalau rumah subsidi itu ini awalnya ya, maksudnya tampilan bakunya gitu. Standar ya. Standar dibilang jelek ya mungkin Ada yang lebih jelek. maksudnya dibilang jelek aku takut ini juga sih maksudnya Ada yang lebih jelek. ada yang lebih jelek bukan rumah subsidi tapi ya Iya, bukan rumah subsidi, Bukan bukan. rumah subsidi. Dibilang bagus juga sepertinya jauh dari kata bagus ya Iya. gitu Basic lah ya. Masih Iya, basic masih banget. basic ya. banget ya. Butuh sentuhan. Butuh sentuhan. Kayaknya Jadi harus enggak harus ready. dikasih sentuhan gitu. Enggak ready buat ditempati gitu sebetulnya Mas. Tetap butuh renovasi ya. Mas. Terus kalau dari sudut pandang reviewer rumah nih, Mang, yang udah keliling banyak rumah subsidi, gimana tuh secara kualitas, secara ya Mamang lihat udah tepat sasaran nggak sih? Kan ada tuh saya lihat di berita tuh ya, rumah-rumah kosong ternyata rumah subsidi, orang beli cuma buat aset tanda kutip Iya. gitu ya. Mungkin kebanyakan uang, pengen punya sesuatu ya akhirnya rumahnya terbengkalai gitu aja. Nah, kalau menurut Mamang gimana tuh? Kalau sejauh ini rumah-rumah yang saya datengin, untuk rumah yang saya datengin ya khususnya dulu ya, itu menurut saya sudah tepat sasaran Mang, karena setiap orang yang ngambil rumah subsidi itu kayak Teh Lia Iya. itu pasti punya backstory-nya masing-masing tuh. Oke. Jadi nggak dilihat waktu aku datang kan mungkin udah bagus, Iya, udah iya, keren lah ya mungkin. Tapi kalau misalkan aku dengar ceritanya dan di YouTube aku tuh pasti diceritain dulu tuh dia ngambil mungkin 10 tahun yang lalu pada saat dia masih belum Iya. apa-apa Bang. Iya, benar. Betul, benar, merintis. benar. Meri- Iya, heeh. nabung udah bagus. Itu kan saya datang sudah 10 tahun kemudian ya udah bagus. Makanya rata-rata kalau ada yang bilang wah tidak tepat sasaran, wah masa punya mobil rumah subsidi. Itu tuh setelah mereka menjalani pahit Iya, getirnya pahitnya loh di di belakang. belakang Ya. gitu. Dan komennya juga kan 10 tahun kemudian juga ya. Sama nih kayak di rumah ini nih, di rumah Lia nih. Iya, benar-benar. Ini kalau kalian lihat ini rumahnya sebagus ini nih rumah subsidi tetangga. Tapi tolong dijaga komentarnya karena ini juga tadi dibeli dengan income single gitu waktu Mbak Lia awal bekerja ya. Iya. Terus kalau masih dari Mang Feby nih, bedanya rumah subsidi sama rumah komersil tuh apa ya? Wah, Kan ada tuh satu kawasan isi dua. Ada yang Bener. satu komersil, termasuk rumah saya Mang. satu itu gitu ya? dia. Bedanya apa tuh kalau dari Kalau yang- kalau dari bedanya jelas dari fisik bangunan beda ya Mang. Walaupun luas tanahnya mungkin kurang lebih rata-rata sama 60 tetap sama 60. Iya, Cuman dari fisik bangunan itu ya tadi aku bilang Kualitas bangunannya beda. kualitas bangunan Iya. di ala kadarnya itu Mang. Lah Jadi si kadarnya. komersil lebih bagus. Komersil jelas lebih bagus lah. Dari harga kan udah kayak 2 kali lipatnya subsidi kan si komersil Iya. dengan ukuran rumah 60 misalkan ya. Si komersil si subsidi 168 si komersil tuh udah nyentuh 300 400 400 juta dari cicilan tiap bulan juga Sampai 2 kali lipat. 2 kali Dua lipat. kali lipat, benar. 2 kali lipat mah. Saya kira bedanya subsidi sama komersil itu aja soal luasan bangunan, luasan tanah gitu. Enggak. 60 komersil itu banyak. Banyak juga. Banyak. 60 komersil itu banyak. Satu lagi mungkin perbedaannya di lokasi ya Teh. Di lokasi, iya lokasi benar. sama kawasan. Iya, kawasannya. Komersil paling depan gitu. Komersil paling depan biasanya Bang. Subsidi tuh udah yang masuk-masuk. Sawah dulu. Sawah udah dekat. Nah, baru ketemu tuh. deh rumah kita Mang. Rumah subsidi. Dari gate perumahan masih 15 menit gitu. Iya, kayak ini aja posisi kan udah paling ujung ya. Iya, ini pasti paling ujung. Oke, Mas Anang, Ya, kenapa waktu itu nggak pilih rumah komersil? kenapa nggak pilih rumah komersil? Karena ya itu tadi sih Mas, menyesuaikan budget kita ya. Waktu itu memang kondisi kita tuh Iya, banyak pertimbangan. banyak Sebenarnya pertimbangan pernah ya, terutama itu sih Mas, budget Mas. Kalau keinginan kan udah pasti kita pengennya mah yang komersil atau yang areanya luas gitu ya. Terus yang dari segi lingkungan juga mungkin kalau yang komersil atau yang di klaster gitu kan lebih
terjamin ya, terus pinjaman keamanannya mungkin ya. juga gitu. Pernah Cuma memang sebelumnya karena itu ya? pertimbangannya itu aja sih mas. Ya pernah, Faktor ya ekonomi. benar kata Mas Feby itu. Jadi sebelum kita survei ke sini, itu kita survei dulu ke rumah klaster. Nah, dan di situ tuh rata-rata di 400 ya, dengan ya tanah yang sama kayak gitu. Jadi dan kita juga maksudnya karena banyak pertimbangannya akhirnya ya udahlah gitu. Namanya kita masih, maksudnya itu kan belum menikah ya. Ya udahlah, maksudnya kita coba mulai merintis dulu dari awal karena kan semua juga dari nol gitu. Tapi aku boleh nambahin, Mang. Gimana tuh? Sebenarnya gini, rumah subsidi itu bisa dibilang mungkin bukan rumah. Jadi gini, rumah subsidi itu rumah pertama, tapi jangan jadi rumah satu-satunya. Kalau buat aku ya maksudnya, mungkin pada saat kita masih merintis, ya Mbak Lia ya, kita masih awal-awal menikah nih dengan kondisi ekonomi yang masih berjuang gitu ya. Oke lah, ngambil rumah subsidi tidak salah gitu ya, karena itu menolong juga. Cuman kalau boleh aku sarankan, selain di rumah subsidi itu, kadang orang gini Mang, udah punya rumah tuh dia stay di rumah itu dengan ya udah nyaman gitu. Jadi tidak ada planning dia untuk seiring meningkatnya pendapatan dia, ya udah di situ terus gitu di rumah subsidi tanpa ada planning. Pengen punya rumah lagi, pengen punya rumah yang lebih luas mungkin, pengen punya rumah yang lebih dekat dengan kota mungkin gitu. Jadi kalau punya rumah subsidi, kalau misalkan sudah punya penghasilan yang lebih, menurutku jangan nyaman di situ gitu. Coba kita alokasikan lagi buat bikin rumah kedua, rumah ketiga mungkin selanjutnya. Jadi ya rumah subsidi itu menurutku bisa jadi rumah pertama tapi bukan rumah satu-satunya kalau menurut saya. Yang sudah tanggung rumah subsidi ya. Iya. Ayolah gitu kita upgrade sama-sama gitu seiring berjalannya kenaikan ekonomi. Kayaknya mau beli rumah sebelah nih. Banggaan boleh. Rumah sebelah yang di mana maksudnya Bang? Rumah sebelah rumah biar tambah gede. Nah, untuk Mbak dan Mas, tantangannya apa tuh ketika beli rumah subsidi? Mungkin karena kan dari awal kita beli, maksudnya udah lihat kondisinya sih ya. Pas awal tuh udah lihat kondisinya. Mungkin tantangannya gimana caranya rumah ini dibuat nyaman gitu. Karena kan pastilah semua orang ya pengen punya hunian yang nyaman gitu kan. Dan itulah tantangan kita ya, biar gimana caranya walaupun dengan lahan terbatas kita bisa cari-cari banyak referensi, terus kita bisa nyaman di lahan yang terbatas ini gitu sih tantangannya. Bisa maksimalin gitu. Iya, benar. Nah, kalau itu kan tantangan dari segi fisik bangunan ya. Kalau tantangan ekonomi waktu itu seperti apa tuh? Oh, Ceritain dong yang tadi itu. Luar biasa sih mas, karena mungkin itu karena posisinya kan waktu itu tuh kita sebulan sebelum menikah ya mas ya. Jadi kebutuhan pengeluaran kan lagi luar biasa ya mas ya. Lagi banyak-banyaknya gitu. Terus ya tantangan terbesar sih ya lebih ke situ sih mas, karena memang Membagi itu ya. ngebagi Cost budget. budgetnya ada yang buat kebutuhan wedding ya. Dan sebelum aku kenal sama Mas Ana kan pasti masing-masing punya punya histori tersendiri lah. Jadi itu juga kan jadi pertimbangan. Kita nggak boleh gegabah kalau misalkan kita pengen punya rumah yang nyaman terus maksain yang ada ke kitanya sendiri loh yang Berat. jadi keteteran. Aku nggak mau kayak gitu. Emang gak enak sih kalau maksain gitu ya. Iya, jangan lah. Lebih besar pasak daripada tiang. Itu maksud aku teh. Betul. Nah, kemudian ini kan udah nempatin. Ini udah direnovasi secara bagus nih, secara proper. Iya. Effort gak sih? Luar biasa mas, effort mas. Ini juga sebetulnya kita nggak langsung renov fisik ya, terus langsung isi interior, itu enggak mas. Gimana tuh? Bertahap. Terus di awal itu setelah kita ambil kan nggak langsung kita renov tuh. Jadi nabung dulu, terus sambil nabung tuh kita bikin desainnya dulu gitu mas, perencanaannya harus benar-benar mateng. Terus di awal itu kita nabung tuh udah ada rencana minimal kita ada 50% budget tuh dari RAB, itu baru kita mulai gitu mas. Jadi 50% budget udah ada, ya udah renov seadanya dulu, yang penting bisa tempatin gitu mas. Malah awalnya itu ya sayang, maksudnya dari
dengan adanya budget segitu gitu kan, awalnya itu aku mau bikin kanopi ya, sama nutup bagian dapur gitu kan. Nah terus di bagian di pertengahan ketika kita renovasi waktu itu alhamdulillah ada rezeki gitu, makanya aku percaya nggak percaya tapi terjadi sama aku dan suami gitu, makanya rezeki merenov rumah itu beneran ada. Aduh jadi merinding deh aku ini ceritain pengalamannya. Beneran ada tuh ya? Beneran, soalnya dulu aku pas nabung tuh maksudnya hopeless lah ya, mikir kayak dari mana gitu. Cuman pas sudah dimulai maksudnya ada aja gitu rezeki. Walaupun saat itu press budget, aku sama suami sepakat ini mau dilanjutin sampai selesai enggak gitu. Walaupun kayak interiornya masih setengah dulu gitu. Jadi akhirnya udah gas aja, percayalah pokoknya mas sama Allah. Gas. Tapi tadi menarik tuh. Kenapa pas perencanaan minimal 50% budget ngumpul? Kenapa nggak nunggu 100? Kita kan pengennya setelah menikah itu langsung pindah ya, langsung misah gitu mas. Makanya di awal itu kita buat desainnya, terus bikin RAB-nya. Nah 50% itu udah memproporsikan si bangunan ini udah bisa ditempati gitu. Jadi yang 50%-nya lagi tuh buat touch up lah. Tadi interiornya, terus ya kayak kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya nggak pokok gitu mas. Jadi yang penting 50% itu bisa ditempati dulu. Nah selebihnya baru bertahap gitu. Cuma semuanya kan tersusun tuh, terencana. By design, by RAB, semuanya udah tersusun di awal gitu mas. Mantap. Sistematis sekali ya. Iya, sistematis karena keterbatasan budget. Selain itu beliau juga desainer interior nih tetangga. Jadi memang tersusun rapi, terencana dan sistematis. Nah kalau dari pengalaman Mang Feby gimana? Sering nemu juga nggak sih pembeli rumah subsidi yang merenovasi rumahnya? Tiap video yang saya bikin pasti dia udah renov sih Mang. Oh berarti Itu pasti. yang belum renov nggak mau? Sebenarnya kalau yang belum itu karena gini, channelku tuh Mang dia memfokuskan ini keresahan pribadi yang pengen renov atau yang mau lihat desain rumah subsidi digimanain sih, itu lebih ke sana keresahanku atau si tujuan channelku. Jadi kalau misalkan masih belum renov, sebenarnya bukan nggak mau sih, cuman kan orang lain udah pada tahu lah basicnya kayak gitu kurang lebih gitu. Jadi bukannya nggak mau diliput Mang kalau misalkan belum renov. Soalnya rumah subsidi itu hampir 99% kali ya Mas, nggak mungkin kalau nggak direnov, nggak mungkin ditempatin karena dapurnya masih kosong. Belum layak, benar-benar belum layak huni ya mas ya. Kalau gini Mas, aku coba ini ya, aku coba uraikan. jawab jawaban yang bijak mungkin. Sebenarnya ada rumah subsidi itu yang dia bikin masih rapi ada Mas, termasuk rumah saya soalnya. Dulu begitu akad itu 1 hari setelah akad saya langsung nempatin karena kontrakan juga kebetulan udah habis pada waktu itu. Jadi masih kosong dapurnya, depan juga masih kosong. Dapur itu aku siasatin waktu itu di kamar kedua. Jadi kan ada 2 kamar tuh, kompor segala macem, piring. Jadi dapur itu tuh. jadi dapur kamar keduanya Mang. Jadi kalau misalkan dibilang masih nggak bisa ditempatin, aku sendiri belum renov tapi udah nempatin gitu Mas Anang lagi. Nah cuman ada juga Mas Rizky rumah developer itu yang dia udah ready stock udah misalkan dari 2 tahun yang lalu tuh. Dari 2 tahun yang lalu. Terus kita akad, dia udah ada ilalang, udah ada plafon yang inilah, udah ada yang rembes lah, ada jamur lah. Nah mungkin Mas Anang ngalamin yang itu tuh kayaknya tuh yang nggak mungkin ditempatin. Ada 2 tipe lah kurang lebih seperti itu Mang. Jadi tergantung keadaan rumahnya ya. Kondisi rumahnya gitu mas. Oke, keren. Jadi tetangga online yang punya rumah subsidi gimana nih? Sehat? Harusnya sehat ya karena kita di sini juga masih sehat banget. Nah, secara struktur nih, Mas Anang, rumah subsidi itu gimana? Aman kah? Struktur bangunan sih kalau secara keseluruhan masih bisa dibilang aman sih mas. Cuma memang ada beberapa rumah yang mungkin kayak Mas Feby bilang tadi tuh kalau misalkan dia udah ready stock ya dari beberapa tahun sebelumnya, begitu kita akad pas dilihat ada struktur yang memang
kurang layak lah gitu Mas. Jadi perlu diperbaiki gitu Mas. Nah, salah satu contohnya tuh di rumah ini Mas. Oh, gimana tuh? Jadi kalau struktur, kalau pondasi sih mungkin masih aman ya Mas ya, masih aman. Terus kayak di bagian atasnya tuh slup atas gitu masih kondisinya wah kurang layak gitu. Oke. Ah, Ini saya ada pertanyaan yang lumayan meresahkan saya nih. Dan kebetulan di depan saya ada desainer interior. Kenapa rumah kalau kosong cepat rusak? karena nggak dirawat mungkin. Ya kan ketutup, nggak ada yang make. Nah, kira-kira kenapa tuh kira-kira? Iya sih Mas, soalnya rumah itu kan nyawanya manusia katanya. Benar. Nyawanya manusia. Mungkin ya karena nggak dirawat sih Mas. Tuh, ada bocor, Ada dibiarin, bocor ya. dibiarin, terus ada ya debu apa segala masuk Hewan-hewan bersarang. Terus ini konteksnya di rumah Lia ini ya, di rumah Mbak Lia ini. Saya penasaran nih, budget renov sama budget rumahnya sebanding nggak nih? Untuk budget renov ya. Ini aku langsung sebutin semuanya aja kali ya. Siap. Jadi budget renov kita itu di 140 itu udah sama renov fisik, udah sama interior, udah sama elektronik, udah semuanya di 140. Tapi itu juga nggak langsung, maksudnya kita nabung dulu. Bertahap. Iya, bertahap. Sampai saat ini juga lemari sebenarnya belum ada. Jadi bertahap aja gitu. Ini kode apa gimana? Iya. Jadi kode-kodean. Jadi gitu ya tetangga, jangan langsung menjudge owner rumah subsidi itu punya mobil, itu rumahnya bagus, tapi kok boleh beli rumah subsidi? Ya enggak, kalian lihatnya jangan di titik itu, lihat ke belakangnya. Mungkin dia punya cerita atau perjuangan yang nggak diceritain dan ya, kalian tahu ya. Sama ini Mang, Apa lagi, Mang? rumah subsidi kok punya mobil? Ini pertanyaan menurutku konyol Mang. Karena rumah subsidi itu didesain dengan adanya carport. Di rumah subsidi itu kan nggak mungkin gak ada carport Mas. Iya, kan? betul, Mas. Luas 60, mau luas yang 72, itu kan udah carport Pasti tuh. ada carport ya. Kan namanya carport. Itu aku paling kesel sebenarnya. Karena saya sering kan review rumah yang memang dia dari segi ekonominya udah naik lah gitu ya. Pasti udah ada mobilnya gitu Mang. Yang ya kenapa yang ngambil rumah subsidi itu ya emang harus tidak boleh punya mobil gitu ya, haram gitu. Punya mobil. Seolah-olah kayak biarin di taraf itu. Iya, benar-benar. Itu betul. Iya, masa orang nggak boleh naik kelas ya? Bener deh. Logikanya masuk ya, carport ya. Otomatis disiapin memang untuk mobil. Oh ya Mas, tadi Mas yang budget renov ya. Budget renov itu kalau untuk renov fisik sama interior itu di 120 tepatnya itu. Lebih murah lagi. 120 juta, itu 140 tuh udah elektronik ya. Udah AC-nya, TV gitu. Jadi kalau untuk fisik bangunan sama interior itu di 120 juta. Mantap. Keren ya tetangga. Jadi kalau kalian yang tinggal di rumah subsidi nggak ada salahnya kok kalian suatu saat ingin mempercantik rumahnya karena kan kalian yang nempatin. Kalau nyaman di rumah gitu ya. Bisa lebih produktif mungkin dan bisa lebih bahagia sama keluarga. Oke, dari tadi tetangga kita fokus ke bangunannya ya, ke bangunan rumahnya. Padahal rumah itu, tempat tinggal itu nggak cuma bangunannya tapi juga lingkungan sekitar dan fasilitas penunjang mungkin nih. Nah, kita tanya Mas Feby dulu nih. Gimana Mang? Pengalaman tinggal di rumah subsidi, fasilitasnya seperti apa tuh? Oke, pertanyaan yang sangat jitu ya, Mang. Fasilitas rumah subsidi itu memang gini, saya tidak mengeneralisir semuanya ya. Yang paling penting nih Mang, kalau misalkan mau ambil satu rumah subsidi ya, ini tips juga nih buat yang mau ngambil rumah subsidi. Itu nomor 1 tuh, kalau aku boleh saranin tuh jangan sampai kita melawan alam Mang. Apa tuh maksudnya? Melawan alam ini artinya gini, jadi kadang-kadang tuh yang bikin rumah subsidi atau developer itu bikin lokasi rumah subsidi itu tanahnya murah nih, masuk akal nih buat bisnis, masuk ya udah ngebangun di situ tanpa memperdulikan kawasan atau lingkungan sebelumnya, misalkan rawan longsor, rawan banjir, atau bahkan kekeringan Mang. Oke. Jadi di kawasan itu tuh batu cadas misalkan. Nah jadi untuk pemukiman orang itu ya tidak support sebetulnya gitu di perumahan tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai memaksakan ke situ. Karena apa? Nanti yang jadi korban itu adalah penghuninya yang ngambil rumah subsidi karena murah tadi kan. Murah, pengen cepat untung. Ya udah deh bikin.
Nah, sedangkan nanti yang jadi masalah adalah ketika sudah jadi, developernya aku yakin jadi pusing juga. Karena misalkan yang batu cadas, itu nomor 1 loh air itu. Iya. Nggak mungkin nggak bisa hidup. Kalau misalkan nggak punya uang mungkin kita masih bisa, Mang. Iya. Kalau nggak punya uang ya, Jelas. bisa dicari. Kalau nggak ada air, satu keluarga nih nggak ada air kesusahan ya bisa ngungsi lah ya. Tapi kan itu rumah di situ. Nomor 1 air mah. Jadi nomor 1 tuh jangan melawan alam. Yang rawan banjir, yang rawan longsor. Nah ini yang paling sering dilupakan tuh. Banjir enggak, longsor aman lah. Tapi yang sering dilupakan tuh kering nggak kawasannya. Dan kalau misalkan kering, usahakan perumahan itu minimal tercover sama PDAM lah, misalkan. Nah tapi sayangnya perumahan yang kering itu biasanya, tapi nggak semua ya Mang, biasanya dia ada di lokasi yang agak tinggi. Dan PDAM itu kalau mau instalasi jalur, dia kan invest dulu tuh biasanya. Dan kalau misalkan naik itu, pengalaman di beberapa rumah yang sempat saya review, itu dia sebelum 100 kakak PDAM tuh nggak mau masuk. Ada kuotanya tuh ya? Ada kuotanya. Minimal 100 Ini base, tapi realnya nggak tahu ya di lapangan. Cuman based on pengalaman. Ada beberapa yang di review rumahnya, terus ada di perbukitan, dia nggak ada PDAM, nggak bisa masuk karena kuota untuk bisa instalasi PDAM masih kurang. Jadi kalau belum ada 100 kalau nggak salah, dia nggak bisa masuk. Mau bor sumur mahal, mahal dong. Mahal. Itu kan di Bukit Mang, maksudnya pribadi ya. Per rumah itu mahal. Terus bor sumur di perumahan juga ya sebenarnya bisa diusahakan, itu mungkin solusinya. Tapi Cuman kan susah sepakatnya. juga. Itu karena namanya rumah subsidi, kekuatan ekonominya dia cukup beda-beda. Betul. Jadi ya udah, air itu pokoknya jangan menentang alam lah kalau aku bilang. Rumah subsidi buat para developer, please ya, pokoknya kalau mau develop satu perumahan dipertimbangkan lagi lokasinya gitu, jangan terlalu bisnis oriented. Oke. Kemudian biar nggak kena seperti yang diceritain Mas Feby tadi itu, ada tipsnya nggak nih ketika mau pilih? Sebelum lokasi, pokoknya lokasi, terus fisik bangunan itu nomor sekian. Karena bisa dibenerin kan, Mas? Kalau untuk fisik bangunan, terus kalau dari segi lokasi mungkin rumah subsidi ada yang katanya di mana, di Antah Berantah. Agak jauh gitu ya. Itu Mas, hari ini juga udah kejadian tuh, ada rumah subsidi yang di sekelilingnya sekarang udah ada tol, ada rumah komersil yang miliaran. Lokasi itu masih bisa terselamatkan gitu, Mang, maksudnya. Cuman kalau udah berhubungan dengan alam, wah repot tuh, bertahun-tahun loh. Mau pindah, ya gimana, udah ngambil rumah subsidi itu, Fase banget kayaknya diterusin. Gimana? Fase banget kayaknya nih. Dari Karena hati. banyak Mang di belakang saya ini mewakili rumah-rumah yang sempat direview, terus mengeluhkan hal yang sama. Nih, ini rumah nih, di belakangnya tuh tebing, Mang. Itu kalau aku di situ kayaknya Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur. Sumpah, bener. Itu keresahan orang-orang yang di belakang saya. Yang mungkin ini ada wadahnya, Mang Rizky, saya sampaikan di sini gitu loh. Aman. Keren ya. Mudah-mudahan kalian juga bisa dapat pelajaran dari yang tadi disampaikan sama Mas Feby. Nah, balik lagi ke Mas Anang nih. Iya. Kalau di sini lingkungannya kayak gimana nih? Lingkungannya sih kita alhamdulillahnya nyaman ya Mas ya, cocok gitu. Ramai Karena juga sih. karena kita kan dari kampung ya Mas ya. Oh, sama dari kampung. Makanya ini kan udah masuknya lumayan ke kota ya. Iya, terus kota, juga makanya pas ketemu lingkungan kalau yang disubsidi kayak gini, lingkungan yang rumah subsidi Termasuk kayak gini nyaman termasuknya sih. nyaman sih Mas. termasuk Maksudnya masih ada bisa interaksi sama tetangga gitu. Nah, kalau untuk renov rumah subsidi itu ada ketentuannya nggak sih? Ada yang boleh apa nggak boleh, atau jangka waktu? Nah, siapa dulu nih mau jawab nih? Kayaknya Mas Feby deh itu. Maaf ya. Sebenarnya saya juga Mang bikin konten mengenai ketentuan-ketentuan renovasi rumah subsidi ya. Maksudnya berarti kan kalau itu kaitannya sama dicabut atau tidak kan, kalau rumah subsidi itu for your information nih Mang,
Jadi ada rumah subsidi itu kan diberikan dari pemerintah nih. Iya. Memang ada bantuan. Kenapa sih ada embel-embel subsidi gitu kan di situ? Karena ada bantuan-bantuannya dari mulai uang mukanya, kemudian dari KPR-nya, dia disubsidi juga kan. Bunganya tidak ikut bunga Bank Indonesia yang biasanya floating. Sebenarnya banyak sih beberapa subsidi. Nah, kalau misalkan melanggar ketentuan yang sudah ditentukan, kayak salah satunya renovasi tadi, itu subsidinya bisa dicabut. Dicabut, kemudian nanti kita harus mengembalikan subsidi yang sudah diberikan. Selanjutnya KPR-nya dengan harga yang ikut sama bunga pemerintah. Jadi tidak fix 5% lagi. Jadi naiklah Ikut cicilannya, bunga bank gitu. ikut bunga bank. Fluktuatif gitu ya. Betul, bisa fluktuatif, bahkan mungkin bisa nyampe setengahnya. Nah, itu berhubungan sama renovasi. Jadi ketentuannya itu tidak boleh renovasi sebelum 5 tahun. Itu secara aturannya ya. Iya. Dan sebetulnya renovasi yang kayak gimana itu, Mang? Iya. Kalau misalkan hanya renovasi yang standar kayak bikin kanopi, bikin teras, pagar, dapur, itu masih normal, boleh gitu. Nah, kalau misalkan renovasi yang tidak standar, dia renovasi yang nambah masa bangunan. Misalkan nambah kamar nih ke depan gitu teh. Itu walaupun nggak naik 2 lantai misalkan. Itu tidak diperbolehkan. Karena maksimal rumah subsidi itu setahu aku di undang-undangnya ada maksimal di bangunannya itu 36. Misalkan 30 Maksimal nih. itu 36 ya. Maksimal 36. Bangunannya 36, kalau lahannya itu bisa sampai 200 meter persegi. Boleh. Iya. Boleh. 2 kapling nih. Selama di bawah 200 meter persegi itu bisa. Tapi bangunannya maksimal 36. Berarti misalnya rumah di sebelah mau dibeli, rumahnya nggak boleh dilebarin lagi ke sebelah. Di sebelah bukan berarti kita jual belinya bukan sama owner rumah, tapi sama developer. Misalkan ada kelebihan tanah, biasanya kan kayak gitu, Mang. Oh, yang gitu. Gitu. Ya, ada kelebihan tanah gede nih. Ah. Nah, itu bisa sampai 200 meter persegi. Tapi rumahnya selama 5 tahun masa bangunannya tetap di 36, kurang lebih gitu. Tapi selama ini tidak mungkin 36, Mang. Renovasi itu nambah dapur biasanya kan ada betul, berapa betul. tuh ya, Mang ya? 30 tambah 12 meter misalkan ke belakang 6 kali 2 meter kan udah 12 meter tuh. Ya itu masih standar sih. Tidak harus matok 36 gitu. Tapi sebenarnya boleh ditingkat nggak sih, Mang? Selama di bawah 5 tahun tidak boleh, tidak disarankan kalau Oh, maksimal 5 tahun itu ya, Mas. maksimal. Setelah 5 tahun boleh? Setelah 5 tahun mau bikin basement, mau 3 lantai itu boleh. Oh, oke. Itu aturannya, Mang. Terus kalau untuk aturan yang 5 tahun, di atas 5 tahun, itu yang bikin aturan pemerintah atau developer? Pemerintah Pemerintah, PUPR. Oh, PUPR. PUPR. Oh, oke. PUPR dia kan yang ngasih subsidi, Mang. Kalau developer dia hanya pelaksana. Oke. Nah, dia yang biasanya ngasih aturan tuh. Nah, ini juga apa namanya? Kadang-kadang developer, aduh, boleh nggak sih ya ini sharing ini? Lanjut aja, Bang. Lanjut. Ada kadang-kadang developer juga nambah-nambahin tuh. Jangan bikin pagar. Pagarnya jangan 2 meter. Iya. Itu biasanya dari developer, Mang. Aslinya nggak ada? Aslinya nggak ada. Oh. Masa tuh kayak ngecat rumah nih. Boleh nggak cat rumah? Siapa sih yang rumah subsidinya dicabut hanya karena ngecat ulang? Misalkan jadi dari merah jadi biru, atau misalkan nih pagernya nggak boleh 2 meter katanya. Itu tuh nggak ada. Karena itu tuh biasanya gini, karena developer pengen si rumahnya masih seragam gitu, mah dari segi look, tampilan gitu sih. Jadi kalau misalkan ada yang aturan-aturan itu sebenarnya memang ada yang secara resminya dari PUPR, itu ada undang-undangnya. Oke. Nah, kalau misalkan yang tambahan-tambahan yang emang iya ya, nggak boleh mindahin jendela ya, nggak boleh 2 meter ya pagernya. Biasanya ada oknum developer biasanya gitu. Jadi saran ya buat tetangga online yang udah baru beli rumah subsidi atau mau beli, dibaca gitu. Jangan seksama. Karena gini loh. Gimana, Mas? Kalau dari PUPR kan itu ya? Betul. Ketentuannya. Berarti untuk semua ya, untuk Iya dong, nasional. nasional ya. Yang statusnya rumah Berarti- subsidi ya. Yang statusnya rumah subsidi. Oh gitu. Iya. Berarti nggak mungkin daerah ini
Ketentuannya ada. beda, daerah ini beda enggak ya? Ketentuan beda itu hanya di harga. Rumah subsidi itu terbagi 7 atau 9 regional. Nah, selain itu aturannya sama. Sama semua Iya. ya. Oh, oke. Karena gini Mang, khawatir tuh kalau yang ambil rumah subsidi karena ketakutan, termasuk saya pribadi dulu tuh pengen mindahin kamar mandi ya. Karena kan di rumah subsidi itu kamar mandinya biasanya di tengah banget iya, gitu. benar, Pengen dipindahin ke belakang. Aduh takut dicabut. Iya. Padahal budgetnya itu cukup pada saat itu. Nah, jadi maksud saya tuh khawatir buat orang-orang yang parno mau renovasi rumah subsidi tidak usah separno itu. Kalau memang ada budgetnya dan kebetulan memang lengang, silahkan lakukan saja. Jadi jangan sampai takut yang akhirnya apa? Jadi double budget Iya, nantinya. Betul. Yang ini enggak jalan, terus renovnya cuman setengah aja karena takut. Setelah itu tetap aja nanti orang lain juga enggak ternyata. Iya. Itu boleh. Budget lagi. Keluar budget Dua lagi kali. gitu. Jadi nanggung, Mang. Gitu. Jadi baiknya dibaca dulu ya, dilihat ya. Sebaiknya dipelajari betul. Dipelajari dulu ya, betul. supaya lebih yakin gitu ya. Nah, supaya itu. firm. Satu lagi yang aku nambahin ya. Iya. Ini mohon maaf nih, Mas. Gimana tuh? Di aturan pemerintah di undang-undangnya itu sebenarnya kalau aku baca ya, aku sempat baca, tidak ada satupun kata renovasi di aturan bakunya loh. Ini fakta. Yang dipakai apa? Oh iya, Mas. Betul. Tidak ada. Yang dipakai itu yang aku ini ya. Kalau misalkan tidak boleh renovasi itu tuh datangnya itu keluarnya dari pihak perbankan. Karena dikhawatirkan orang yang baru ngambil rumah subsidi, kemudian dia renovasi besar tuh, budgetnya tuh malah habis di situ. Boncos. Boncos. Dikhawatirkan Ganggu. impactnya ganggu ke KPR-nya bang, gitu. Itu logikanya. Kalau dari PUPR sebenarnya renovasi itu ya tadi kenapa nggak boleh renovasi 2 lantai, kemudian terlalu besar. Dari aturan pemerintahnya yang baku itu tulisannya maksimal bangunan rumah subsidi itu masanya 36 meter persegi. Makanya logis sih kalau misalkan nggak boleh ke atas, nggak boleh bikin ke depan gitu. Nyambungnya ke renov. Padahal tidak ada tuh di di tulisan undang-undangnya tidak boleh renovasi fasad. Tidak boleh renovasi 2 lantai, itu nggak ada. Tapi justru dia lebih lebih umum ya kalimat yang dipakai. Jadi nggak sempit artinya. Iya. Selama dia nggak melewati yang tadi aturan itu nggak melewati, ya itu berarti boleh kan? Boleh. Iya. Ya makanya Nggak itu bisa aku tuh ditafsirkan lain. Selama itu aku kampanye, Mang. Ayolah kalau mau dibikin gimana pun itu rumah kita loh. Kita yang nyicil. Dibuat Kita nyaman ya. Tidak usah takut. Mau pagarnya 3 meter. Mau kampanye dari partai apa nih? Nih, Mang, udah salah apa nih? Bener karena saya resah banget, Mas. Banyak yang komen pagar 2 meter boleh nggak? Iya. Kasihan banget itu. Nah iya tuh Mas, termasuk kita nih pas renov nih Mas, pagar depan itu kan kita pengennya karena memang pengen private ya, pengennya kan di fullin Iya, tuh. iya. Nah ada sebagian yang bilang boleh, sebagian nggak boleh. Kayaknya yaudah ya diambil yang boleh aja deh gitu. Taunya malah ini benar-benar baru tahu juga nih Mas Feby. Ternyata kan aturan bakunya kan dari PUPR ya. Betul. Artinya subsidi itu bisa dicabut atau enggaknya itu kewenangannya ada di PUPR. Ada kan? di PUPR. Kata Mas Feby tadi bahkan kadang ada dari pihak perbankannya yang Ini dilurusin ya Mas. Biasanya setiap akad rumah subsidi itu setiap Mang. Setiap akad. Jadi akad itu biasanya dikumpulin tuh yang rumah subsidi, bener nggak? betul. Jadi satu berjamaah Mang, ada 100 orang nih yang KPR. Jadi dikumpulin, bener nggak? Kayak seminar gitu ya. Iya, bener. Kalau akad rumah subsidi Mang. Seru juga ya. Bener. Jadi nggak satu-satu tuh kalau akad rumah subsidi tuh. Oke. Terus ada Ngantri pejabat gitu. banknya ngomong, ini rumah jangan direnovasi dulu ya. Biasanya dihimbaunya gitu. iya betul. Nah itu secara lisan memang ada, memang seperti itu biasanya. Makanya yang sering yang pasti didengar sama penghuni rumah subsidi atau yang ambil KPR rumah subsidi itu pasti yang itu. Oke. Bener pada saat akad. Pasti pejabat bank yang menghimbau itu karena tadi Mas berbenturan sama bahwa ya jangan sampai terlalu memberatkan nanti. Jangan renovnya berapa puluh juta nanti angsurannya malah macet. Macet. Tindakan pencegahan aja tuh. Iya. ya. Iya, upaya pencegahan ya. Tuh.
wajar. Mantap, nggak percuma nih Mang Feby ngonten tentang rumah subsidi. Luar biasa Wih, udah pengetahuannya. Saya dari dulu lah. Ada harapan nggak nih buat tetangga online yang lagi mau pertimbangin untuk rumah subsidi atau pengembang rumah subsidi gitu, atau pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk rumah subsidi, ada harapan mungkin dari konsumen-konsumen nih? Harapan buat pemerintah. Pemerintah untuk masyarakat. Sebenarnya aku kalau ke pemerintah mau bilang makasih sih. Iya. Makasih sudah menyediakan apa namanya? Tepat lah. Apa ya? Jadi program betul, program rumah subsidi karena memang ngebantu banget sih, Mas. Iya, sangat membantu sih Mas. Iya nggak? Betul. Iya, Betul, benar. betul, Buat betul. saya yang nggak kepikiran sama sekali punya rumah 800.000 satu bulan bisa lah di ini, dan ternyata alhamdulillah anak istri saya bisa punya tempat tinggal gitu ya. Iya. Itu nomor satu sih. Makasih udah ada program ini, walaupun kemarin sempet ada apa ya, ada yang tapera itu loh. Oh iya. Gonjang ganjing, tapi ya tidak melihat itu ya sangat membantu sih dengan adanya rumah subsidi. Terus juga walaupun sekarang rumah subsidi banyak yang kosong, misalkan banyak yang tidak diisi, mungkin ditingkatkan lebih ke pemantauannya aja mungkin sama pihak Pengawasan gitu ya? pengawasan sama pihak pemerintah. Jadi yang memang mana nih yang buat memang butuh sama yang cuman beli ntar deh berapa tahun Iya, lagi tahun dia lagi. lumayan tanahnya dulu misalkan mumpung masih murah. Nah mungkin dari segi pengawasan itunya sih memang yang lebih diperketat lagi. Yang saya tangkap berarti secara program ini program yang bagus. Bagus. Iya. Cuma tinggal di poles-poles dikit ya pengawasan itu ya, supaya rumah subsidi yang menikmati adalah masyarakat yang tepat gitu. Jadi sangat membantu banget ya. Masyarakat yang tepat itu Mang. Nah ini yang juga sering ini teh. Maaf ya, Iya. estimate miskin loh rumah subsidi itu. Oh gimana? Bukan loh. Klasifikasinya gimana? Masyarakat rumah subsidi itu diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR disingkatnya. Maksudnya tidak, ya maksudnya buat ngangsur ada lah Iya. gitu, buat ngangsur ada nih, Kalau buat dari- hidup ada, Ada. gitu. Kalau dari definisi itu berarti definisinya penghasilan berapa sampai berapa MBR itu kira-kira? Kalau aturan PUPR-nya sih, kalau misalkan tadi maksimalnya udah di 8 8. ya, 6 sampai 8 juta maksimal. Minimalnya berapa ya? Pokoknya kalau aku tangkap sih 30% dari penghasilan kita ya, untuk KPR itu mampu di 30%. Iya. Misalkan sekarang cicilan ambil 20 tahun, karena kan angsuran itu beda-beda. Iya, Ambil macam-macam. 20 tahun Ada yang 10 lebih murah. 10 bisa ya teh, 15 bisa. Hmm. Nah 30% dari itu kemampuan kita. Misalnya kalau cicilan 1 juta berarti minimal penghasilan 3 juta gitu. Bisa. Sepertiga kan? Iya, Iya, iya. sepertiganya. Iya sih gitu. Sama juga kayak kebijakan bank gitu ya, kalau KPR juga mereka melihat paling nggak 1/3 atau maksimal 35% gitu baru di approve. Mirip-mirip sih skemanya. Skemanya. Nah, harapannya gimana nih kalau dari penghuni rumah subsidi nih? Iya. Mas Anang dan Balia. Harapannya ya, ya mungkin kalau mau ada pengembang lagi yang mau mendirikan rumah subsidi gitu ya Mas, ya lebih ke memperhatikan spek bangunan sih. Spek bangunan, karena ya itu tadi tujuan ambil rumah subsidi kan ya biar bisa langsung ditempati ya. Jadi kayak struktur bangunannya yang lebih layak lah gitu. Mungkin pengawasan di area situ sih. Oke ya. Makasih banyak nih Mas Anang, Balia. Iya. Kang Feby. Mudah-mudahan informasi atau obrolan kali ini bermanfaat buat tetangga online semua nih ya. Iya. Keren banget nih. Saya juga baru tahu banyak hal tentang rumah subsidi dari Mang Feby dan Mas Anang dan Balia. Luar biasa. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya. Simak terus tetangga online kamu. Ciao. Soalnya kalau belum renov ngapain Mang? Iya. Direkam loh. Nanti di ini ya. Dikat. Nanti ada. Mang, kapan ini sumur? Oh iya. Oke, sumber dulu ya. Sumur Mang. Oke. Nih, udah nyiapin jawabannya nih.